Jika tanah adat dan hutan adat hilang, kami mau hidup di mana? Maka di sini saya mau bilang, negara jangan tipu-tipu kami lagi. Dan kini, dalam skala yang belum pernah terjadi dalam sejarah, Papua dipaksa mencetak sawah, tebu untuk bioetanol, dan sawit untuk biodiesel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Gita Vendasari, saya dari kelas reguler A24 dengan jurusan Pendidikan Sejarah dengan NIM 32411211045. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai film dokumenter Pesta Babi, Kolonialisme di Zaman Kita dengan artikel Benedict Anderson yang berjudul The Problem of Rice. Analisis ini menggunakan perspektif sejarah sosial, yaitu pendekatan sejarah yang berfokus pada pengalaman hidup masyarakat biasa yang bukan hanya kebijakan negara atau para elit. Nah, pada saat itu banyak petani yang merasa bahwa mereka menanam padi tetapi tidak dapat menikmati hasilnya. Anderson mencatat di sini adanya keluhan masyarakat yang berbunyi, kami menanam padi tapi tidak bisa memakannya. Nah, kalimat ini tuh memiliki makna yang sangat mirip dengan kondisi masyarakat Papua dalam film, yaitu orang Papua memiliki hutan, tanah, sumber daya alam yang melimpah, tapi mereka nggak merasa mereka dapat menikmati hasilnya atau manfaat dari pembangunan yang dilakukan di wilayah mereka sendiri. Hubungan antara keduanya ini adalah ketimpangan kekuasaan antara negara dan juga masyarakat. Nah, dalam film menunjukkan bahwasannya masyarakat di distrik Ilwayap ini tiba-tiba melihat alat berat yang datang ke wilayah mereka pada tahun 2024. Jadi mereka ini mengaku bahwasannya mereka tidak pernah diajak berdiskusi, bernegosiasi, tidak pernah dimintai pendapat, dan bahkan mereka tidak pernah diberikan kesempatan menentukan masa depan di tanah mereka sendiri. Yasinta Mowen menjelaskan bahwa masyarakat seolah dianggap tidak ada. Papua itu diperlakukan seperti tanah kosong yang udah siap digunakan untuk proyek negara. Bersamaan dengan masuknya perusahaan, hadir pula lah aparat-aparat bersenjata yang mengawal proyek tersebut. Jadi situasi ini tuh mengingatkan kita kepada artikel yang dibuat oleh Anderson, di mana dalam The Problem of Rice, keputusan mengenai penyerahan padi itu dari atas ke bawah. Jadi pemerintah pusat menentukan target, kemudian target itu diteruskan kepada pejabat daerah. Lalu pejabat daerah lah yang membebankan kepada petani. Jadi petani itu tidak memiliki ruang untuk menolak atau bahkan bernegosiasi. Jadi sistem itu berjalan berdasarkan perintah, bukan berdasarkan kebutuhan dari masyarakat. Jadi dengan kata lain, baik dalam film maupun artikel, masyarakat itu berada di posisi yang paling lemah dalam proses pengambilan keputusan. Hubungan ketiga adalah adanya peran aparat dalam menjaga kepentingan negara. Dalam film dijelaskan bahwasannya keterlibatan militer itu dalam proyek pangan itu tuh sangat besar. Jadi pemerintah beralasan bahwa ketahanan pangan merupakan bagian dari pertahanan negara, yang berakibat proyek pangan dan proyek keamanan itu menjadi sulit dipisahkan. Vincent Quipalo menjelaskan bahwa masyarakat itu tidak hanya menghadapi perusahaan, tetapi juga kehadiran aparat bersenjata. Banyak masyarakat trauma
mengalami proses militer selama puluhan tahun. Walaupun konteksnya ini berbeda, artikel Anderson juga menunjukkan adanya penggunaan kekuasaan negara untuk memastikan target penyerahan padi tetap berjalan. Jadi sistem tersebut membuat petani tidak memiliki banyak pilihan selain mematuhi kebijakan yang telah diperintahkan oleh pemerintah. Hubungan keempat adalah munculnya praktik ketidakadilan dalam distribusi manfaat pembangunan. Nah, dalam film dijelaskan bahwa masyarakat Papua dijanjikan kesejahteraan melalui proyek food estate. Namun kenyataannya banyak masyarakat adat tidak memiliki modal untuk mengolah sawah yang diberikan. Nah, mereka kesulitan memperoleh benih, pupuk, dan bantuan produksi. Natalia Boer menjelaskan bahwa setelah hutan dibuka menjadi lahan sawah, masyarakat lokal justru tidak mampu memanfaatkannya. Jadi lapangan pekerjaan yang dijanjikan juga lebih banyak dinikmati oleh pendatang dibandingkan masyarakat adat. Nah, fenomena yang sama juga ditemukan Anderson, yaitu ia menjelaskan bahwa dalam proses pengumpulan padi terjadi banyak penyimpangan, korupsi, bahkan pemotongan hasil panen, juga berbagai bentuk kecurangan-kecurangan yang berakibat petani hanya bisa menerima sebagian kecil dari hasil kerja mereka. Bahkan dalam beberapa kasus, berbagai pemotongan membuat petani itu kehilangan 60% hasil yang seharusnya udah mereka peroleh. Yang artinya baik dalam film maupun artikel, kelompok yang bekerja dan menanggung beban terbesar itu justru bukan kelompok yang menikmati keuntungan besar. Hubungan kelima adalah dampak sosial yang muncul akibat kebijakan negara. Dalam artikel Anderson dijelaskan bahwasannya kebijakan penyerahan padi menyebabkan kekurangan pangan, memburuknya kesehatan masyarakat, dan meningkatnya angka kematian, juga menurunnya kualitas hidup masyarakat. Anderson mencatat bahwa angka kematian bahkan melebihi angka kelahiran di berbagai wilayah di Jawa pada masa pendudukan Jepang. Nah, jadi dalam film dampak sosial yang mereka terima itu memang berbeda bentuknya, tetapi memiliki pola yang sama. Jadi ketika hutan hilang, masyarakat itu kehilangan sumber makanan, kehilangan wilayah berburu, kehilangan dusun sagu, dan kehilangan ruang budaya mereka. Bagi masyarakat Papua, sagu itu bukan hanya sekedar makanan. Sagu adalah bagian dari identitas mereka. Karena itulah ketika hutan sagu ditebang, yang hilang itu bukan hanya sumber makanan mereka, tetapi juga bagaimana dari kehidupan sosial dan budaya mereka. Nah, bagian yang menarik dalam film ini menurut saya itu adalah perlawanan masyarakat adat. Suku Ayu menggunakan salib merah yang ditancapkan di hutan adat, yang dimana salib itu menjadi simbol bahwasannya wilayah itu tidak boleh dimasuki atau dirusak oleh perusahaan. Sementara itu, suku Muyu memiliki perlawanan yang berbeda, yaitu pesta babi. Film menjelaskan bahwasannya pesta babi bukan sekedar tradisi makan bersama. Untuk menyelenggarakan film ini dibutuhkan waktu sebanyak 10 tahun. Babi harus dipelihara sendiri, tidak boleh dibeli. Setelah diberi nama, babi dilepas ke hutan dan dibesarkan secara alami sebelum akhirnya diburu kembali untuk pesta adat. Tradisi ini menunjukkan bahwa pentingnya tradisi pada masyarakat adat. Tanpa hutan, tradisi tersebut tidak akan mungkin pernah berlangsung. Nah, dalam perspektif sejarah sosial, pesta babi dapat dipahami sebagai bentuk pertahanan budaya. Masyarakat tidak hanya mempertahankan tanah, tapi juga mempertahankan cara hidup yang diwariskan turun-temurun. Jika hutan hilang, maka tradisi berburu, pembagian wilayah adat, pemeliharaan babi, hingga pesta adat juga akan hilang. Karena itulah mereka dianggap proyek negara sebagai ancaman terhadap keberlangsungan identitas mereka sendiri. Pada bagian akhir film ditunjukkan bahwa adanya aksi demonstrasi masyarakat adat Papua di Jakarta. Mereka meminta agar negara menghentikan proyek-proyek yang mengancam tanah adat mereka. Film ini kemudian mengajukan pertanyaan penting. Apakah kolonialisme benar-benar telah berakhir? Nah, menurut film, kolonialisme ini tidak selalu hadir dalam bentuk penjajahan oleh orang asing. Nah, kolonialisme itu ternyata juga bisa muncul ketika suatu kelompok kehilangan kendali atas tanah dan sumber daya mereka sendiri demi kepentingan kelompok yang lebih kuat. Pandangan tersebut memiliki hubungan yang kuat dalam artikel Anderson dalam The Problem of Rice
terlihat bahwa kebijakan yang dibuat atas kepentingan negara dapat berubah menjadi beban besar bagi masyarakat apabila suara rakyat tidak didengar. Kesimpulannya, film Pesta Babi Kolonialisme di Zaman Kita dan artikel The Problem of Rice sama-sama menunjukkan hubungan yang tidak seimbang antara negara dan juga masyarakat. Melalui perspektif sejarah sosial, kita dapat melihat bahwa pembangunan bukan hanya soal target produksi, ketahanan pangan, dan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan itu juga harus dilihat dari dampaknya terhadap kehidupan masyarakat biasa. Anderson menunjukkan bagaimana petani Jawa menjadi korban kebijakan pangan pada masa pendudukan Jepang. Sementara film Pesta Babi menunjukkan bagaimana masyarakat adat Papua merasa terancam oleh proyek pangan dan energi pada masa sekarang. Meskipun berbeda zaman, keduanya itu memperlihatkan pola yang cukup jelas yang mirip, yaitu ketika kepentingan negara ditempatkan di atas kebutuhan masyarakat. Kelompok yang paling lemah seringkali menjadi pihak yang menanggung akibat yang paling besar. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Orang kirim ekskavator, orang kirim tentara, orang kirim polisi. Pukul kami bukan pencuri, kami tidak pernah menjadi orang kubaran. Kami tidak pernah menangis di orang lain. Kami tidak pernah menangis kepada bapaknya, kami menangis kepada Allah. Tuhan kami lemah. Itu tidak tahan. Inilah Indonesia. Orang lain datang ke bangsa kami, ke wilayah kami untuk kasih kami.